Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga berbuat curang dalam pemilu, Ketua KPU Kabupaten Tegal dituntut mundur. Setelah 8 tahun berlalu, kasus dugaan pembunuhan seorang asisten rumah tangga di Batang kembali dikali. Gunungan hasil bumi di Desa Duku Bangsa, Kabupaten Tegal ramai setelah 20 tahun vakum. Mayat seorang pria ditemukan di kamar kos Desa Kotoarjo Pati. Korban diperkirakan meninggal dunia sudah beberapa hari karena jasadnya sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Keluarga Untung Supriyono tak kuat menahan isak tangis saat mengetahui kematiannya. Untung ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamar kos oleh penjaga pada Rabu malam. Kematian Untung baru diketahui setelah penjaga kos mencium aroma tak sedap. Saat membuka pintu kamar yang tidak terkunci, penjaga melihat Untung meninggal dunia di atas kasur. Polisi mendapati laporan, langsung olah TKP dan membawa jasad korban ke RSUD Suwondo untuk diautopsi. Hasilnya tidak ditemukan adanya luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia akibat serangan jantung. Hasil otopsi bahwa di tubuh korban tidak terdapat tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan dan penyebab kematian korban disebabkan penyakit jantung. Diperkirakan korban meninggal 3 hari sebelum jasadnya ditemukan. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Harif Nur melaporkan dari Pati. Seorang selebgram asal Jepara ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online di akun media sosial pribadi. Tersangka mempromosikan situs judi daring mulai tahun 2023. Jangan sekali-sekali berani mempromosikan situs judi online jika tak mau berakhir seperti NK. Selebgram asal Pecangaan Jepara ini ditangkap polisi karena ulahnya sendiri promosikan situs judi online di media sosial pribadinya. Penangkapan tersangka bermula saat tim siber sedang berpatroli. Saat itu polisi mendapati akun Instagram yang memiliki ratusan ribu pengikut sedang mempromosikan situs tersebut. Setelah ditelusuri, polisi akhirnya menangkap tersangka NK beserta barang bukti seperti ponsel dan bukti transaksi keuangan. Bahwa tersangka ini merupakan suatu peserta atau afiliator yang mempromosikan judi online kepada masyarakat untuk diajak ikut serta bergabung. Tersangka promosikan situs judi online mulai dari bulan Januari 2023 dengan imbalan jutaan rupiah. Awalnya berupa fee, berupa imbalan pembayaran. Itu kan bulanan atau per posting itu berapa, Pak? Per bulan. Berapa itu, Pak? 1.800.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Seorang pemuda di Demak jadi bulan-bulanan warga karena mencuri ayam. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan mantan residivis dan sudah mencuri di 3 lokasi berbeda. Warga Desa Buko, Kecamatan Wedung, Demak menangkap seorang pencuri ayam. Massa yang kesal sempat memukul pelaku. Upaya pelaku untuk kabur dari kejaran warga sia-sia karena pelaku sudah terkepung di bantaran sungai. Setelah dipukul, pelaku ditelanjangi kemudian diserahkan kepada polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Baru-baru ini pelaku mencuri 8 ayam di 3 lokasi berbeda. Waktu diserahkan, tersangka dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang. Pelaku mengakui tadi malam telah melakukan pencurian
berupa ayam sebanyak 8 ekor, dan dari 8 ekor tersebut setelah kita kembangkan didapatkan dari beberapa TKP. Pelaku masih diperiksa di Polsek Bedung. Pada tahun 2019, pelaku pernah membobol toko ponsel. Lalu pada tahun 2022, pelaku dipenjara karena mencuri ayam. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Polisi kembali mengusut kasus dugaan pembunuhan seorang asisten rumah tangga di Batang yang belum terungkap selama 8 tahun. Makam korban dibongkar untuk kepentingan otopsi ulang agar kasus ini terang benderang. Satreskrim Polres Batang bersama tim Puslap 4 Polda Jateng membongkar makam Hania, seorang asisten rumah tangga yang ditemukan tewas di rumah majikannya 8 tahun silam. Makam korban di Desa Gapuro, Kecamatan Warung Asem, Batang, dibongkar secara tertutup untuk kepentingan autopsi ulang jasad Hania. Kasus ini kembali diusut polisi usai pihak keluarga mendesak polisi mengungkap kasus tersebut. Autopsi ulang diharapkan mampu membuat kasus dugaan pembunuhan ini menemukan titik terang. Untuk hari ini pengadaan autopsi ulang, semoga ini menjadi titik terang, menjadi kasus ini terungkap. Semoga harapan keluarga sangat-sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah mengadakan otopsi ulang ini. Kasus dugaan pembunuhan terjadi 8 tahun silam, tepatnya pada 4 Desember 2016. Saat itu korban ditemukan meninggal dunia di garasi majikannya dengan sejumlah luka di bagian leher dan kepala bagian belakang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Dua pelajar berduel di Jalan Barito Raya, Kota Semarang. Meski tak memakai senjata tajam, warga geram lalu mengusir kedua pelajar dan teman-temannya. Dua pelajar kedapatan berduel di Jalan Barito Raya, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Bahkan teman-temannya bukannya melerai, tetapi semakin membuat suasana memanas. Setelah diusir warga, para pelajar ini akhirnya bubar. Warga mengatakan perkelahian pelajar terjadi pada 24 Juli lalu sekitar pukul 5 sore. Meski tak ada pelajar yang menggunakan senjata tajam, tetapi perbuatan mereka membuat warga geram. Saya di sini. Lagi apa? Lagi kerja itu tuh. Lagi kerja. Ya saya lihat kan apa tawuran. Baru saya lihat tukaran. Tapi 1 lawan 1. Udah loh, bukan anak sekolah. Ada yang bawa alat enggak, Mas? Tidak ada. Terus tiba-tiba bubar itu dibubarin warga atau gimana? Bubarin warga. Polisi bergerak ke lokasi setelah video duel itu viral. Meski tak ada laporan dari warga dan korban, Polsek Semarang Timur tetap menyelidiki duel pelajar dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Selanjutnya akan kita dalami dari pihak mana saja. Ini sedang kita dalami, kita ungkap untuk mengungkapnya dan kita akan laporkan ke pimpinan lebih lanjut. Sampai saat ini sudah ada laporan ke Polsek kan? Sampai saat ini belum ada, namun dengan adanya pemberitaan di medsos yang viral tersebut, kita langsung action, langsung kita tindak lanjuti. Jika sudah mengantongi identitas pelaku, polisi akan mendatangi sekolah mereka. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dua pria penjabret tas mahasiswa di Kota Semarang ditangkap warga saat beraksi. Keduanya ternyata residivis kasus penganiayaan dan pencurian. Pria ini adalah penjamret dua mahasiswa di Jalan Kedung Mundu Raya, Kota Semarang. Awalnya dua pelaku akan merampas tas mahasiswa yang mengendarai motor. Namun korban berteriak membuat kedua pelaku panik dan kabur. Tetapi salah satunya terjatuh. Satu orang langsung ditangkap warga, sementara satunya berusaha kabur hingga masuk ke sungai, tetapi pada akhirnya gagal melarikan diri. Kedua pelaku akhirnya diserahkan ke polisi. Satu orang diamankan oleh warga dan satu orang lari turun ke sungai. Kemudian setelah beberapa jam dari pihak Resmob Polsek Tembalang dan warga menyisiri sungai dan menemukanlah satu pelaku.
Terungkap keduanya adalah residivis kasus penganiayaan dan pencurian. Mereka kini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.